Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar kalian di sana? Saya berharap dan berdoa kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam perkuliahan. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-13, di mana materi kita masih berkisar tentang multi-kriteria decision making. Dan minggu ini kita membahas tentang topiknya adalah TOPSIS, di mana TOPSIS adalah singkatan dari Technique for Others' Preference by Similar to Ideal Solution. Diharapkan dalam pembelajaran TOPSIS ini, Anda dapat memahami apa itu TOPSIS, bagaimana kegunaan dan manfaatnya, kemudian langkah-langkah apa yang diperlukan dalam menjalani perhitungan TOPSIS, dan penerapannya pada studi kasus atau proyek yang Anda sedang lakukan. Seperti yang saya bilang tadi, TOPSIS itu adalah singkatan dari Technique for Others' Preference by Similar to Ideal Solution, yang merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria atau alternatif pilihan, yang merupakan alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris, seperti dengan menggunakan jarak Euclidean. Namun, alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif tidak harus mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Jadi, di TOPSIS ini mempertimbangkan keduanya, antara jarak ideal positif dan jarak ideal negatif secara bersamaan. Solusi ideal dari metode TOPSIS ini digunakan untuk menentukan kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positifnya. TOPSIS nanti akan meranking alternatif berdasarkan prioritas nilai kedekatan tersebut. Alternatif-alternatif yang telah di-ranking kemudian dijadikan sebagai referensi bagi pengambil keputusan untuk memilih solusi terbaik yang digunakan. TOPSIS ini banyak digunakan dalam aplikasi-aplikasi termasuk dalam pengambilan keputusan tentang investasi keuangan, kemudian performance dari suatu perusahaan, kemudian perbandingan pada suatu industri khusus untuk pembangunan misalnya, atau pemilihan sistem operasi, evaluasi pelanggan, dan lain-lain. Karena sistemnya mudah dan simpel serta dapat dipahami, maka akan lebih efisien ketika diaplikasikan dalam bentuk komputasi. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menyelesaikan multi-attribute decision making dengan menggunakan TOPSIS, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah membuat sebuah matriks keputusan yang ternormalisasi. Matriks ternormalisasi ini diperoleh dengan menggunakan persamaan ini, di mana I itu 1, 2, sampai N, dan J 1, 2, sampai N, di mana RIJ ini sendiri adalah sebuah matriks keputusan ternormalisasi. Kemudian XIJ ini adalah bobot kriteria ke J pada alternatif ke I, atau alternatif ke I dan J kriteria ke J. Yang kedua adalah membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot dengan menggunakan persamaan YIJ sama dengan WI kali RIJ. Selanjutnya, kita akan melakukan yang namanya penentuan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, A plus dan A min. Untuk menentukan solusi ideal, ditentukan terlebih dahulu atribut di setiap kriteria-kriterianya, seperti atribut benefit dan atribut cost. Nah, penentuan matriks solusi ideal positif dan negatif seperti saya bilang tadi ditentukan dengan membuat yang namanya penentuan atribut benefit dan atribut cost, di mana Y plus ini adalah matriks solusi ideal positif dan YJ bin adalah matriks solusi ideal negatif, di mana nanti kita akan menentukan kriteria tersebut adalah masuk kriteria benefit, jadi kita di Y plus adalah dimaksimumkan,
Kemudian nanti kalau dia plus itu adalah diminimumkan cost-nya. Kemudian kalau dia solusi ideal negatif, berlawanan dengan YJ plus, yaitu meminimumkan benefit, kemudian memaksimumkan cost. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan jarak antara nilai dari setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Jadi, ketika jarak antara alternatif AI yang bernilai ideal positif itu menggunakan rumus ini. Ketika dia alternatif AI-nya dengan solusi ideal negatif, kita akan memformulakannya seperti ini. Kemudian langkah yang kelima adalah menentukan nilai preference value untuk setiap alternatif. Rumusnya adalah VI sama dengan DI negatif dibagi dengan DI negatif ditambah DI positif. Jadi kita sudah ada hasil hitungan DI negatif dan DI positifnya. Setelah didapat nilai VI, maka alternatif akan dilakukan pemeringkatan atau rankingan berdasarkan urutan nilai dari VI. Nilai terbesar dari VI ini menunjukkan alternatif ke I adalah solusi yang paling disarankan. Jadi kita akan melihat dari sisi perankingannya dari hasil nilai VI untuk masing-masing alternatif. Nah, ini adalah studi kasus di sebuah perusahaan di Tobasa yang ingin membangun sebuah warehouse untuk penyimpanan produk setengah jadi, WIP, work in progress, di mana ada 3 lokasi alternatif, A1 Bali G, A2 Korsea, A3 adalah Sibisa. Datanya seperti data studi kasus which product yang kemarin. Ada 5 kriteria, C1, C2, C3, C4, dan C5. Di mana C1 adalah jarak terdekat dengan market, C2 adalah kepadatan penduduk, C3 adalah jarak dari pabrik, C4 adalah jarak dari warehouse yang sudah ada, dan C5 adalah harga tanah dari lokasi tersebut. Nah, kemudian ada data lagi berupa pengkategorian kriteria-kriteria dengan wage yang improve yang totalnya adalah bernilai 1. Jadi kita akan menggunakan bobot yang sudah di-improve. Nah, bagaimana menggunakan tahapan-tahapan dari TOPSIS tadi? Tadi yang pertama dilakukan adalah normalisasi matriks normalisasi keputusan, di mana matriks normalisasi keputusan ini adalah menghitung nilai dari setiap kriteria terhadap semua nilai dari kriteria tersebut. Jadi misalnya ini, row 11. Row 11 itu adalah nilai matriks row 11, 1, alternatif 1, kriteria 1, sama dengan 0,75. Kriteria 1 adalah jarak dari market terdekat, nilainya adalah 0,75 km. Dibagi dengan akar dari semua data-data yang ada di row 1. Data-data yang ada di kriteria 1. Dibagi dengan data-data yang ada di kriteria 1. Jadi 0,75 dibagi dengan 1,2738 sama dengan 0,5888. Begitu juga R21. R21 itu adalah row alternatif 2 terhadap kolom kriteria 1. Jadi 0,5 terhadap seluruh data yang ada di kriteria 1. Begitu juga dengan di alternatif 1 kriteria 2. Alternatif 1 di kriteria 2 itu adalah terkait tentang kepadatan penduduk dibagi dengan total dari kepadatan penduduk. Begitu juga R13 yang berbicara tentang kriteria pada jarak dari pabrik. Ini data dari kriteria 3, ini data kriteria 4 dan 5. Sehingga kita membuat matriks normalisasi decision. Langkah selanjutnya adalah kita membuat matriks normalisasi dari pembobotan. Jadi data yang tadi, data normalisasi decision tadi kita kalikan dengan wage yang kita sudah improve. Jadi 0,28 untuk kriteria 1, kemudian 0,17 untuk kriteria 2, kemudian nanti 0,22 dan 0,22 untuk kriteria 3 dan 4.
kemudian 0,11 untuk kriteria 5. Jadi kita buat lagi matriks yang baru dari hasil perkalian wedge yang sudah kita improve terhadap nilai dari normalisasi sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Sebelumnya kita harus menentukan dulu kriteria kita masuk kategori biaya atau keuntungan. Tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa C1, C3, dan C5 itu adalah cost, sementara C2 dan C4 adalah benefit. Nah, pada matriks solusi ideal positif, kita memiliki ketentuan seperti ini, di mana kalau membuat solusi ideal positif adalah YJ+, di mana kalau dia benefit, dia memaksimumkan, kalau cost, dia meminimumkan. Kita lihat dari data kita, data matriks yang sudah kita normalisasi yang berbobot, kita lihat ini C1, C2, C3, C4, C5. Nah, untuk YJ+, kita lihat ini cost, dan ini benefit. Nah, kalau cost kita harus minimumkan, jadi kita harus lihat nilai yang terkecilnya ini adalah 1077. Kalau benefit kita maksimumkan 0,1078, kita pilih nilai yang terbesar. Y3 itu adalah C3, berarti kita minimumkan, berarti 0,897. Y4 plus itu adalah C4, berarti adalah benefit, kita maksimumkan, berarti 0,1507. C5 karena cost dia minimumkan untuk menghasilkan Y5 plus. Jadi kita harus minimumkan dan mengambil nilai terkecil 0,0474. Nah, ini adalah matriks untuk solusi ideal positif. Selanjutnya untuk menentukan matriks dari solusi ideal negatif. Jadi kita lihat kalau dia untuk solusi ideal negatif, artinya kriteria benefitnya kita minimumkan, kriteria cost-nya kita maksimumkan. Jadi kita lihat dari matriks kita, C1, C2, C3, C4, C5, ini adalah C1, C3, 5-nya ada cost, ini adalah benefit. Karena dia cost, dia kita harus maksimumkan, jadi dia 1 max. Cari yang nilai terbesar, 0,1978. Y2 karena dia benefit, ini artinya minimumkan, jadi minimum cari nilai yang terendah, 0,0789. Y3 max, kita nyari tertinggi. Y4 min, kita nyari yang terendah. Kemudian Y5-nya max, kita cari yang tertinggi. Jadi matriks untuk solusi ideal negatifnya adalah ini. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Rumusnya ini untuk solusi ideal positif dan ini adalah untuk solusi ideal negatif. Di mana inputan datanya adalah matriks tadi dan pembobotan tadi. Jadi kalau untuk D1 positif adalah nilai dari matriks positif, ini positif, dikurang dengan nilai masing-masing dari kriterianya dalam alternatifnya. Nih. Kemudian dilakukan pemangkatan, hasilnya adalah D1 positif 0,0552, D2 positif 0,0429, dan D3 positifnya 0,1353. Untuk D1 min adalah nilai dari masing-masing kriteria, ini kriteria ini, dikurang dari nilai hasil dari pembentukan matriks solusi ideal negatif. Nih. Kemudian kita lakukan yang namanya pemangkatan. Hasilnya adalah D1 minusnya ini, D2 minusnya ini adalah D3 minus. Jadi D1, D2, D3 itu menandakan jarak positifnya untuk
memaksimumkan benefit dan meminimumkan cost. Ini adalah memaksimumkan cost, meminimumkan benefit. Jadi jaraknya itu berapa. Nah, kemudian setelah itu, langkah yang terakhir adalah kita menentukan preferensi value-nya untuk setiap alternatif dengan menggunakan rumus dari DI negatif dikurang DI negatif ditambah DI positif untuk masing-masing kriteria. Jadi tinggal masukin aja data yang slide sebelumnya, hasilnya adalah seperti ini. Sehingga kita lihat bahwa di sini adalah kategori yang ketiga, itu adalah kategori dengan memiliki nilai P2 yang terbesar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif 2 yaitu lahan di Porsea akan dipilih. Nah, itu saja diskusi dari saya. Terima kasih, selamat pagi.